Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Husnul pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7. Apa kabar hari ini? Ibu harap semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Minggu kemarin kita sudah mempelajari materi tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Masih ingat kan anak-anak? Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu, tetap perhatikan video ini sampai selesai ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik mampu menelaah kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sekarang kita memasuki materi tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Nah, yang pertama, kalian tahu kan kehidupan dalam sekolah? Nah, dapat diibaratkan sama dengan kehidupan suatu negara, anak-anak. Jadi, keduanya memiliki peraturan kehidupan. Kehidupan di sekolah diatur melalui tata tertib sekolah. Sedangkan kehidupan dalam suatu negara diatur dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, itu menunjukkan betapa pentingnya undang-undang dasar di suatu negara. Jadi, suatu negara membutuhkan undang-undang di mana untuk mengatur semua aspek yang berhubungan dengan peraturan. Nah, poin selanjutnya dari arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang kedua adalah setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan berkelompok yang dinamakan negara. Nah, anak-anak, pola ini dalam bernegara perlu diatur dalam suatu naskah berupa aturan hukum yang tertinggi dalam kehidupan negara Republik Indonesia yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti itu. Poin yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi aturan dasar kehidupan bernegara di negara Indonesia. Jadi kedudukannya sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya karena merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah, jadi semua peraturan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita harus mengetahui fungsi dari konstitusi dan atau fungsi undang-undang dasar. Yang pertama adalah sebagai penentu dan pembatas kekuasaan negara, mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Jadi suatu konstitusi atau undang-undang membatasi kewenangan atau kekuasaan antar organ negara. Yang kedua, pengatur hubungan antar organ negara dan warga negara, yaitu seperti salah satu contoh yaitu mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara. Yang ketiga, sebagai pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.
Selanjutnya, fungsi konstitusi yaitu sebagai simbol pemersatu. Pemersatu dari semua peraturan yang mengatur jalannya negara Indonesia. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk membatasi kekuasaan kewenangan pemerintahan Indonesia sehingga tidak bersifat otoriter. Kemudian sebagai simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan bangsa. Nah, itu tadi banyak kan fungsi dari konstitusi. Nah, untuk itu sebagai warga negara Indonesia kita harus patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu sangat penting bagi suatu negara. Sebaliknya, apabila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dipatuhi oleh warga negara Indonesia, maka kehidupan apa yang akan terjadi? Kehidupan bernegara kita mengarah pada ketidakharmonisan. Siapa yang dirugikan apabila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak dipatuhi? Nah, tentunya semua warga negara Indonesia, karena hal itu dapat berakibat tidak terwujudnya kesejahteraan, bahkan mungkin dapat terjadinya bubarnya negara Republik Indonesia. Tentunya mari kita berkomitmen untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di segala aspek kehidupan bermasyarakat. Nah, baik di lingkungan sekolah, keluarga, di lingkungan yang lainnya yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena jika semua warga negara Indonesia menaati Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka tidak ada konflik kepentingan antar warga negara Indonesia. Sebelum pembelajaran hari ini saya akhiri, saya akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, Undang-Undang Dasar berisi hal-hal penting bagi bangsa dan negara, seperti cita-cita negara dan dasar negara. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar memiliki kedudukan tertinggi dibandingkan peraturan perundang-undang lainnya. Poin yang ketiga adalah ketiadaan Undang-Undang Dasar membawa efek negatif. Salah satunya adalah terjadinya konflik di dalam masyarakat. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga materi pada hari ini bermanfaat ya. Jangan lupa tetap belajar dan jaga kesehatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.